Selamat sore semua. Hari ini 9 Oktober, ulang tahun Tuan Putri. Kita lagi di Bali. Terus rencananya kita akan stay 5 hari ya, 5 hari 4 malam. Di sini mau nyoba-nyoba berbagai hotel. Hotel apa aja? Kita akan nyobain 3 hotel yang berbeda dengan price range yang berbeda, dari mulai yang 6 juta, 3 juta, dan juga yang 500.000 per malamnya. Jadi benar-benar beda banget range-nya. Untuk hotel kita yang pertama, ini dia Apurva Kempinski. Welcome. Gila, di luar panas banget ya. Welcome. So kita udah di penginapan kita yang nomor 1, yaitu di Hotel Apurva Kempinski Nusa Dua. Kita tadi mesen kamarnya yang Grand Deluxe, no view. Nanti gue kasih lihat view-nya. Tapi basically yang paling bawah di antara semua kamar di Apurva. Jadi kita masuk udah ada ininya, apa sih namanya, dressing room with everything all you need. Terus ini ada di iconic pajangannya khas Apurva. Terus di sebelah sini ada apa namanya ini, living roomnya, living room areanya. Lalu untuk masuk lagi sini baru ada kasurnya. Kita pilih yang king size, tapi sebenarnya kalian bisa pilih yang twin juga. Terlihat gede, terus ada alat tirainya gini, menarik sih, kayak kamar-kamar zaman dulu yang tirainya bisa turun. Tapi ini nggak tahu sih bisa turun apa enggak ya tirainya, nggak tahu deh. Terus karena hari ini gue ulang tahun, dikasih cake anduk guys. Iya, cake-nya cake anduk sama bunga. Nah ini gue nggak tahu ya gimana konsepnya, kayak gue bisa bawa pulang gitu. Enggak lah ya, cuma buat pajangan aja. But thank you Apurva. Oke, untuk di sini TV-nya juga udah smart TV ya guys. Jadi udah ada YouTube, video, Netflix, Prime, semua udah ada. Dan seperti yang tadi gue udah bilang, kita beli atau booknya di kamar yang paling murah. Jadi pemandangannya adalah construction beb, ya construction. Sebenarnya poolnya mirip-mirip sama yang Sofitel waktu itu, karena di bawahnya tuh kan ada kayak pool yang apa sih, kayak jernih gitu, tapi di sini view-nya construction. Jadi kayak nggak akan keluar deh guys, kurang menarik. Ini ada meja kerja. Lalu kita kesini, ada ini kamar mandi. Seperti biasa kalau di bintang 5 pasti ada bathtub dan juga ada 2 sink ya. Si toiletnya juga smart toilet karena bisa kebuka sendiri ya, asik baik. Terus di kiri juga banyak pencatan-pencatannya kayak di Jepang, dan ininya juga anget ya, jadi nyaman lah ya.
Coba kita lihat shower roomnya. Oh ada itunya juga. Ada apa namanya? Shower head. Nggak cuma itu doang. Nah sebelumnya itu ya. Coba kita lihat dulu dia pakai apa. Kita cek. Oh ini brandnya namanya. Oh Botanical Essentials tapi khusus Apurva. Tapi kayak bisa dibeli juga deh guys. Karena ini ditulis. Ini available to purchase in the gallery. Anyway, so here's the room Golden Deluxe. Kita book langsung di websitenya, free cancellation sampai seminggu sebelumnya. Harga totalnya kalau nggak salah 6.200.000, which is kayak 520-an Sing dollar lah dengan currency sekarang. So ya, nanti kita muter-muter lagi show you around the hotel. Tapi ini basically the room. See you. Oke, sekarang sore-sore kita nyebur di swimming pool hotel. Sebenarnya di sini ada dua yang kelihatan ya, nggak tahu kalau ada yang lain, tapi harusnya cuma ada dua. Satu di depan, oh no, actually ada tiga. Satu di beach clubnya, ada infinity pool ala-ala gitu ngadep ke pantai. Terus satu lagi emang di hotelnya itself yang emang isinya buat adults. Infinity pool juga dan ngadep ke pantai dan view si hotelnya tersebut. Dan ini yang sekarang ini pool anak-anak, jadi banyakan emang anak-anak semua isinya, jadi agak berisik. Plus ada perosotan aka slide-nya gitu juga buat hiburan anak-anak. Tadi beach clubnya masih belum rame sih, dan tadi kita nggak kesana, cuma kayak maksudnya nggak actually sitting on the beach club, but it's quite okay karena hari Kamis juga kali ya, jadi nggak terlalu rame. Gitu ya, see you. Okay, now for dinner time on day one, we are actually just eating in the hotel. Basically nama restorannya apa, Gak? Izakaya by Oku, salah satu restoran yang ada di Apurva. Jadi kita decided untuk cobain sekalian birthday dinner. Damage-nya belum ya, tapi tadi berdasarkan menu basically ada 5 course meal yang harganya sekitar 750 plus. Lalu tadi gue pesen sukiyaki wagyu yang harganya 390.000 plus. Untuk minuman kita tadi kebetulan dapat voucher dari hotel yang mana kayak karena daftar member. Jadi kalau kalian book directly di hotel website dan actually register as a member, then you can actually get the 2 vouchers for drinks redemption. Jadi kayak di restoran hotel atau apapun bisa di-redeem buat koktail atau mocktail gitu. Jadi begitulah, kira-kira nanti kita liatin makanannya kayak mana ya. See you.
Jadi kita udah check out dari Apurva. Tapi sebelum kita check out dan pindah ke hotel berikutnya, kita mau recap quickly about the whole thing. Yang pertama breakfast. Tadi pagi breakfastnya gimana gak menurut lu? Overall makanan oke, tapi personally gue kurang serak sama yang western foodnya. Dan most of the food agak dingin, enak tapi kayak kurang hangat, nggak tahu kenapa. Terus tadi dia satu highlight yang oke menurut gue adalah instead of egg stationnya dibikin buat orang kayak ngantri dan lain-lain, tadi dibikin kayak a la carte. Jadi orang bisa pesen egg choice-nya tuh di table, nanti orangnya ngasih gitu. Mungkin kita datangnya pas lagi nggak peak holiday season, jadi nggak banyak kayak family anak-anak gitu. Jadi ya lumayan nyaman. Yang kedua, fasilitas wise, tadi Raga nge-gym pagi-pagi, gimana gymnya? Gymnya oke, lumayan gede. Terus datang jam 7:30, jadi kayak masih agak sepi. Terus apa lagi ya kemarin fasilitasnya? Kamar in general Oke. Gede. Kemarin Terus- dapat kue coklat. Nah yang terakhir servisnya juga karena gue birthday kemarin, jadi gue dikasih kue coklat. Saya overall nyaman. Poin kemarin tadi minta poin. Kemarin oh ya kita kan mau coba ngepoin ya, karena kan kita akan nge-review hotel yang di video ini. Jadi kalau dari gue personally ya I would put it as 7.5. Kalau Raga berapa? Buat gue 7. But Tapi it's a good oke all. for experience sih. Jadi kalau kalian mau nyobain, cobain aja. But ya, Sekarang let's move to kita- the next hotel. Ya, kita pindah di Oke, untuk hotel kita yang kedua, ini adalah tempat favoritnya Raga, makanya kita ke sini. Ini dia Hotel Padma Legian. Hello, so ini adalah kamar kita yang di Padma Legian. Ini adalah hotel kedua yang kita inepin di trip Bali kali ini. Ini Padma Legian, tipe kamarnya deluxe. Harusnya kita yang garden view tapi di upgrade jadi lagoon view. Ini kamarnya masuk. Kamar ranjangnya king size. Bisa dilihat persiapan renang nanti sore. Terus ada tempat luggage-nya, TV, meja kerja atau rias. Terus di sebelah sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya itu accessible in both ways. Dari sini langsung bisa ke ini bathtub. Terus tapi tadi dari depan juga bisa. Di sini ada bathtub, shower, dan juga ada ininya, ada WC-nya. Oh WC-nya nggak ada ininya gak? Jadi kayak langsung WC. Terus ini ada showernya. What I love about Padma is that jeng they're using Sensatia for their toiletries. Oh, and ada bubble bath-nya, so you can berendam with the bubble bath. Kemarin kita di itu gue coba berendam juga, tapi gue bawa bath bomb sendiri. Go. Lalu karena ini lagoon view, jadi balkoninya pun mengarah ke kolam berenang. Nanti kita kasih lihat ada berapa kolam renang di sini. Tapi basically ini kolam renang yang pertama emang deket-deket kamar inilah. Ini fun fact aja, dulu waktu COVID kolam renangnya nggak berfungsi, dan even I think this building itself nggak dipakai karena nggak banyak yang datang. Nanti kita kasih lihat keliling ke tempat lain, tapi menarik karena kita cobain kamar lain. Waktu kita kesini pas COVID, kita mencoba yang chalet deluxe, which is sekarang harganya mahal. Anyway, I booked this room via Agoda karena waktu itu kayak lebih murah deh, tapi selalu cek aja. I booked this room for about 3.200.000 per malam, udah include breakfast. Jadi untuk dibandingin sama Apurva lebih murah, tapi ya nggak semurah itu karena pas COVID gue dapet 1 juta aja guys semalam. Tapi jangan ngarep ya, sekarang udah nggak bakal bisa. 2022 ya. 2022 Desember. Jadi pas emang masih pandemi dan cuma domestik turis lah yang ke Bali. Berarti ya nanti kita show you around. Masih kerja guys. Dah.
kita udah mau check out dari Padma Legian. Kesan-kesannya gimana, Ga? Comparison kemarin itu di Apurva banyak pasangan muda-mudi, ada orang tua juga banyak, tapi nggak terlalu banyak family. Kebalikan di sini family semua. Sama orang tua. Bawa anak-anak sama orang tua yang couple tapi orang tua gitu yang udah Mungkin retired kali ya. Ya jadi beda demografi. Kalau di sana lebih banyak orang couple-nya. Ada sih family beberapa sama beberapa orang Indonesia juga. Tadi kita di pool Asia sendiri basically di dalam poolnya. Ada kayak mungkin satu grup lagi orang Korea lah. Kalau dari gue beberapa makanannya obviously variety-nya lebih dikit daripada Apurva. Terus poolnya di sini ada 3 juga, yaitu yang Infinite Pool kemarin kita udah shoot. Terus Lagoon Pool yang di bawah kamar kita sama yang main poolnya yang tadi. Terus yang tadi Raga bilang kayak orang-orangnya di sini kayak service-nya tuh ramah as usual. Mungkin bias karena kita udah pernah kesini, terus ke yang Ubud, ke yang Bandung juga, dan overall service-nya oke. Kamarnya obviously di sini lebih kecilan daripada di Apurva, tapi ya nyaman enough sih. Udah sih itu aja overall oke. Rate 1 sampai 10 ya, Raga dulu. Raga dulu. Bias banget nih, jadi 8,5. Ya gue juga 8,5 lah, karena it could be like 9 out of atau 9.5, tapi mungkin karena kamarnya ya. Tapi karena juga ya kita booknya yang paling murah. Mungkin kalau next time bisa coba lagi yang chalet, karena waktu for konteks waktu COVID kita dapat kamar yang di chalet, tapi kayak karena itu waktu itu belum banyak turis jadi dapatnya yang agak lebih high level. But anyway, Technically ini udah di-upgrade, tapi menurut kita yang chalet masih lebih oke. Ya. Let's move to the next one. Bye. Oke, untuk hotel ketiga atau hotel terakhir kita menginap di Jambuluk Oceano Seminyak. Ada sih. Halo, inilah kamar kita di hotel ketiga atau hotel yang terakhir, yaitu Jambuluk Oceano Seminyak. Kamarnya tipe superior room, jadi pas masuk kamu udah ada wardrobe-nya. Wardrobe-nya cilik ya guys, nih lihat. Ya. Terus ada hanger dan lain-lain. Masuk. Ada kacanya gede, lumayan. Terus ada bathtub di kamar mandi. Let's go. Ada bathtubnya. Oh, terus nggak ada shower lagi, jadi showernya udah di bathtub. Terus ini toilet biasa lah. Kasurnya seperti biasa, twinnya dijadiin 2. Terus ada TV-nya pun Smart TV ya guys. Udah ada YouTube, Netflix, video, dan Disney. Terus nggak ada balkon, jadi ini langsung view ke Seminyak aka Peti Tenget guys. Cuma enak sih, jendelanya gede gitu. Ini lumayan strategis tempatnya, deket-deket sini banyak makanan juga dan kafe-kafe. For your ini superior room gue booking dari booking.com, harganya Rp1.000.000 untuk 2 malam tapi tanpa breakfast. Kemarin gak ngambil breakfast karena pun ini kan deket banyak kafe-kafe ya, dan masih bisa GoFood, jadi kita gak ambil breakfast. But ya, nanti kita show all the facilities dan review. Oke, hotel ketiga Jambuluk Oceano Seminyak. Oke, kesan-kesannya di Jambuluk Oceano, gue senengnya, mungkin prosnya dulu kali ya. Senengnya adalah lokasinya strategis banget, ini di Peti Tenget. Terus kita nggak nyoba breakfast, iya. Karena kan tadi Caca bilang di Banyak kafe. sekitaran banyak kafe. Karena terus kemarin gue tanya breakfastnya kalau tanpa include di bookingan itu 250.000 per pax. Terus kamarnya cukup gede dan bersih, relatifly bersih sih menurut gue untuk ukuran. Ini nggak tahu sih bintang 3 atau bintang 4, tapi maksudnya bersih lah. Kolam renangnya ada 2 di sini kan, yang di bawah lumayan oke lah, kayak memanjang ya. Yeah. Terus
laundry-nya banyak di sekitar sini, it's a plus point I feel. Oke, sekarang cons-nya. Raga deh. Showernya ya ampun, airnya. Jadi kayak airnya tuh kecil-kecil terus besar kadang-kadang, terus habis itu kecil lagi, terus panas, terus tiba-tiba dingin. Ya ampun. Kalau gue masih bearable, tapi mungkin untuk orang yang lumayan partikular agak ini aja, agak annoyed mungkin. Terus nggak soundproof, tapi ya it's kind of expected karena ini kan namanya hotel standar ya dengan harga 500.000 semalam. Menurut gue ya it makes sense, kayak orang di koridor baru datang pulang kedengeran dari kamar. Walaupun sebenarnya dari jalanan sih nggak berisik ya. Nggak. Kan ada yang beberapa hotel di Kuta atau di Legian berisik dari luar pubnya. Di sini nggak, karena again like as I mentioned, kayak di sini banyak kan kafe-kafe. I personally give it 6.8, 6.7. 6 aja gue. For 500.000 per malam. Ya. See you in our next trips. But sekian review 3 hotel yang kita inapin di Bali.